Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus Nurkafi dengan NIM 2406051101198. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah sub materi dari presentasi kemarin yang berjudul aplikasi berbasis web. Dalam sub materi yang akan dibahas, yang pertama sejarah aplikasi berbasis web, kedua jenis aplikasi berbasis web, ketiga cara kerja website, yang terakhir penguasaan website. Sejarah aplikasi berbasis web. Sejarah dikembangkannya teknologi website bermula pada awal tahun 1990-an, di mana pada kala itu Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di CERN, menciptakan World Wide Web atau WWW, browser web pertama yang juga berfungsi sebagai editor web. Terdapat 4 generasi dari teknologi website. Generasi pertama atau yang disebut Web 1.0 menawarkan pengguna fasilitas satu arah seperti melihat dan membaca halaman situs tanpa adanya interaksi. Pada Web 1.0 ini, pengguna hanya dapat melihat dan membaca suatu situs. Lalu generasi kedua ada Web 2.0, menawarkan pengguna fasilitas web sosial untuk melakukan aktivitas sosial melalui konten. Yang ketiga, Web 3.0 menawarkan pengguna fasilitas untuk menggunakan mesin pencari saat ingin mencari suatu informasi di internet. Jadi pada saat Web 3.0 ini, pengguna sudah bisa mencari suatu situs yang ingin dicari. Lalu yang terakhir, Web 4.0 menawarkan pengguna fasilitas untuk merekam hingga menyimpan riwayat pencarian ataupun aktivitas. Jadi pada Web 4.0 ini, pengguna sudah bisa menyimpan maupun mencari, merekam hingga menyimpan suatu riwayat pencarian. Lalu jenis aplikasi berbasis web. Yang pertama ada web media sosial. Aplikasi web media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berbagai aktivitas lainnya. Media sosial juga tersedia dalam aplikasi web yang memungkinkan kamu tetap terhubung dengan teman secara online. Contohnya ada Instagram, Facebook, Twitter. Lalu yang kedua, web berbasis sistem informasi. Aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan informasi dalam bentuk data terstruktur, seperti untuk bisnis, pendidikan, atau organisasi. Contohnya ada Google Dokumen, e-learning UIN Malang, dan Siakat UIN Malang. Lalu yang ketiga ada web e-commerce. Platform yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan melakukan transaksi secara online melalui web. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Lalu jenis yang keempat ada web pencarian. Aplikasi yang memungkinkan pengguna mencari informasi dari berbagai sumber di internet. Contohnya ada Yahoo, Google, dan Bing. Lalu jenis yang kelima ada web berita dan sistem informasi. Aplikasi yang menyediakan berita, artikel, dan konten informatif. Contohnya ada Kompas dan Detik.com. Lalu yang keenam ada web browser. Program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi berbagai situs web di internet. Contohnya ada Chrome, Microsoft Edge, Opera Mini, Mozilla Firefox. Lalu jenis aplikasi web yang terakhir ada web server.
aplikasi yang berperan dalam menangani permintaan dari klien dan mengirimkan halaman web atau data yang diminta. Contohnya ada Nginx, lalu ada Apache HTTP Server Project, lalu ada Microsoft IIS. Lanjut, cara kerja aplikasi berbasis web. Jadi, cara kerja yang pertama, pengguna mengakses aplikasi melalui browser dengan mengetik URL atau mengklik tautan. Lalu, yang selanjutnya, permintaan dikirimkan ke server aplikasi web. Lalu selanjutnya, server mengidentifikasi halaman atau data yang diminta dan mengakses database jika diperlukan. Lalu selanjutnya, server memproses permintaan klien dan mengirimkan respon kembali. Dan yang terakhir, cara kerja yang terakhir, web browser akan memuat kode dari sisi klien dan mengubahnya menjadi sebuah teks, gambar, maupun video. Lalu apa perbedaan front end dan back end? Front end adalah merupakan pengembangan situs atau aplikasi yang berperan pada tampilan situs, aplikasi yang dilihat langsung oleh pengguna, salah satunya seperti desain website, animasi website, konten yang ditampilkan dalam website, dan lainnya. Lalu ada backend. Backend atau bisa disebut juga server side merupakan pengembangan situs atau aplikasi yang berperan pada belakang pengguna, atau bisa dimaksudkan dengan sistem agar situs atau aplikasi dapat berjalan dengan lancar tetapi berada di belakang layar. Salah satunya seperti server aplikasi dan database yang bekerja di belakang layar untuk melakukan proses dan pengambilan data. Jadi front end ini bekerja di depan layar. Jadi intinya front end ini bekerja di depan layar, sedangkan back end ini bekerja di belakang layar. Front end sendiri, dalam front end terdapat HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Lalu sedangkan back end di dalamnya terdapat Java, PHP, Ruby, Python, C++, dan lain-lain. Lalu apa saja yang perlu dikuasai untuk membuat suatu website? Yang pertama, HTML. HTML adalah bahasa pemrograman atau pengkodean yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen seperti teks, gambar, link, tabel, formulir, dan lainnya. Contoh penggunaannya adalah membuat elemen seperti judul, paragraf, gambar, dan tautan. Lalu ada CSS atau Descriptive Style Sheet. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format website. Dengan CSS, Anda bisa mengubah warna, font, ukuran, margin, padding, dan posisi elemen. Contoh penggunaannya adalah membuat tampilan halaman lebih menarik dan responsif. Lalu yang ketiga ada JavaScript. JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas dinamis pada website, seperti validasi formulir, animasi, atau pemuatan konten tanpa memuat ulang halaman. Contoh penggunaannya adalah menambahkan efek drop-down, validasi input, atau mengubah konten halaman secara dinamis. Lalu yang keempat ada PHP, Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis, berinteraksi dengan database, dan memproses data dari formulir. Contoh penggunaannya adalah membuat situs web yang memerlukan login, manajemen pengguna, atau pengambilan data dari database. Selanjutnya ada SQL, Structured Query Language. SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database, mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Contoh penggunaannya dalam mengambil data pengguna dari database atau menyimpan data formulir. Selanjutnya ada framework JavaScript atau
kerangka dari JavaScript. Dalam framework JavaScript itu ada beberapa yang sering dipakai, seperti React.js, Angular, atau Vue.js, dan masih banyak lagi framework JavaScript. Framework ini mempermudah pengembangan dan manajemen state aplikasi yang kompleks. Lalu ada backend teknologis. Jika Anda membuat aplikasi web yang memerlukan backend, Anda bisa menggunakan Node.js, JavaScript, C Server, Ruby on Rails, Ruby, Django, Python, JavaScript pada bahasa Java, ASP.NET pada bahasa Debugger. Fungsinya untuk mengelola logika server, berinteraksi dengan database, dan memproses data yang diterima dari klien. Lalu ada API atau Application Programming Interface. API digunakan untuk memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan layanan lain. Misalnya API pembayaran, API media sosial, atau API beta. API memungkinkan aplikasi web mengambil data dari sumber eksternal. Lalu ada version control Git. Git adalah alat version control yang digunakan untuk melacak perubahan kode, bekerja secara kolaboratif, dan mengelola berbagai versi proyek. Lalu yang terakhir ada web hosting dan domain. Web hosting adalah layanan yang menyimpan, mengelola situs web atau aplikasi web di server, sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet setelah membuat website. Anda membutuhkan hosting untuk menyimpan file website dan nama domain untuk dapat diakses di sebuah website. Jadi web hosting ini digunakan untuk agar orang lain dapat mengakses atau mempermudah kita mengakses web yang kita miliki. Dan juga web hosting ini adalah berbayar, tergantung dari ukuran web tersebut. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.